Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sriwanti Zaluhu dari kelas TIM 1801. Pada video ini saya akan mempresentasikan langkah awal perencanaan penelitian. Sebelum kita masuk pada perencanaan awal penelitian, kita harus mengetahui apa itu pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan perencanaan awal penelitian, yaitu yang pertama, menentukan judul penelitian kita. Menentukan judul seperti yang saya buat ini, judulnya yaitu membuat website pembelajaran khusus anak di bawah umur atau para pelajar. Jadi dengan kita sudah membuat judulnya, kita bisa melakukan proses perencanaan awal penelitian selanjutnya. Setelah itu kita menentukan latar belakang penelitian. Dengan adanya judul penelitian berarti sebelum kita menentukan judul itu berarti kita sudah ada latar belakang kenapa kita memilih judul tersebut. Latar belakang kenapa saya memilih judul ini, judul membuat website pembelajaran khusus anak di bawah umur atau para pelajar, yaitu saat ini perkembangan teknologi dan sumber informasi melalui berbagai media, khususnya media internet, saat ini semakin digemari oleh masyarakat atau pelaku bisnis. Internet yang memiliki fungsi menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua rata-rata sudah bisa mengakses yang namanya internet tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah situs web yang mampu menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga hal-hal positif yang dapat membentuk mental anak serta benar-benar bermanfaat dan positif bagi anak-anak di bawah umur. Semua dalam website itu terdapat apapun hal-hal yang berkaitan dengan para pelajar dan hanya website itu yang dapat diakses oleh anak-anak atau para pelajar, sehingga penggunaan dan pengaksesan situs lain dibatasi. Sehingga dengan adanya website itu tidak ada lagi alasan atau kemungkinan mereka untuk mengakses situs yang berdampak negatif bagi mereka. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian membuat website pembelajaran khusus anak di bawah umur atau para pelajar. Itulah contoh latar belakang penelitian. Jadi dengan kita menentukan latar belakang penelitian berarti kita memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan dalam kita memecahkan permasalahan penelitian tersebut. Setelah kita menyusun latar belakang penelitian, kita menyusun problem statement. Problem statement adalah sebuah langkah awal dalam kita memecahkan permasalahan. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang kita bagikan kepada orang-orang yang terkait dengan judul penelitian ini, seperti para pelajar di luar sana. Beberapa statement yang sudah saya susun yaitu, apakah dengan membuat website ini dapat mengurangi dampak negatif bagi pengguna atau pelajar? Di mana tempat yang harus dikunjungi untuk mensukseskan penelitian ini? Apakah pembuatan website ini sangat perlu dilakukan sekarang? Siapa yang berperan dalam melakukan pembuatan website ini? Mengapa terjadi demikian? Mengapa orang ini terlibat? Mengapa kenyataan tidak sesuai dengan program? Bagaimana dampak saat pembuatan website
ini berhasil. Itulah beberapa problem statement yang sudah saya susun. Jadi setelah kita membuat problem statement ini, kita menyusun kajian pustaka. Inilah kajian pustaka yang sudah saya buat dari judul penelitian yang saya sudah buat tadi. Kajian pustakanya itu, pada masa pandemi ini penggunaan internet mengalami perkembangan yang sangat pesat, terlebih-lebih dalam proses belajar mengajar. Dari hasil survei Jakarta Kominfo, selama masa physical distancing, penggunaan internet meningkat cukup signifikan. Selain itu, terjadi pergeseran dari lingkungan perkantoran ke lingkungan pemukiman. Atau penggunaan internet yang tadinya berpusat di perkantoran kini lebih banyak digunakan di pemukiman dan meningkat sekitar 30 hingga 40%. Selain itu, penggunaan pada daerah tertinggal juga memiliki peningkatan sebesar 23%. Artinya sudah banyak warga yang mengikuti anjuran untuk physical distancing, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Jelas, staf khusus bidang kebijaksanaan digital dan sumber daya manusia Kementerian Kominfo Dedi Permandi saat acara Siberkreasi Hangout online bertema For Offline to Online yang disiarkan secara daring di YouTube Siberkreasi Kamis 16 April 2020. Itulah contoh kajian pustaka yang sudah saya buat dari tema atau judul yang sudah saya angkat. Setelah itu kita melihat penelitian-penelitian terkait atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang sudah kita buat. Saya banyak melihat penelitian terkait oleh Novia Violeta dari skripsi Novia Violeta dan masih banyak lagi. Jadi itulah teman-teman beberapa langkah-langkah awal perencanaan sebuah penelitian. Tadi menentukan judul, menyusun latar belakang, terus menyusun problem statement. Baru kita susun kajian pustakanya, baru kita mencari penelitian terkait tentang judul penelitian kita atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian kita. Terus yang terakhir ini adalah penelitian terkait. Oke teman-teman, inilah presentasi saya tentang perencanaan awal penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.